nih? Yes. Jadi kita masuk ke drafting phase untuk game yang ketiga antara EVOS Glory versus Alter Ego. Dan melihat dari ratingnya ini lebih mirip ke arah game yang pertama ya, dengan ada jadi alasan yang langsung ditutup Hayabusa sama Link. Namun yang berbeda mungkin dari arah Helosnya ini lebih ke arah game yang kedua tadi. Yap. Dan apakah Roger ini sebenarnya wajib untuk diambil juga? Karena masih ada Moskov. Jangan sampai jatuh ke tangan si Heisen untuk Moskovnya. Menurut gue sih Moskovnya Heis wajib banget untuk diberikan perlakuan khusus. Karena cukup berbahaya tapi susit. Iya. Dan kalau mengenai susit, ini salah satu tindakan preventif namanya untuk menghadapi Jamhead. Kenapa? Dia harus tetap sinari seluruh rumput yang ada yang gelap. Jamhead kebuka, angkat, dan kalau dia dipikul sama Jamhead, dia masih punya sebek. Ya, tapi takutnya ya tadi tiba-tiba ya di unstoppable force aja duluan kan. Ya, secara range jauh tuh buat. Berarti tadi main di Purify. Bisa pasti Purify. Karena kenapa? Dia mah nggak usah butuh flicker banget kalau misalnya seperti ini kondisinya karena kan terpepet. Tapi kalau flicker lebih enak, bisa double jam kan. Tapi kalau misalnya kondisi ini kan terpepet, jadi lebih baik enaknya main ke arah ini Purify supaya nggak bisa dipikul sama seorang jauh. Jadi ada efek CNC juga ya, yang penting yang dibawakan dengan ngebawa Dracula juga supaya powernya akan lebih masif lagi nantinya. Dan ya seperti yang kita bahas dari game pertama juga sih, trigger spellnya akan terasa ketika ngebawa Terizla. Namun di sisi lain kita melihat Moskov juga yang masih di awal jadi hero kemenangan buat Nako, buat EVOS Glory. Nah dengan ngebawa Moskov kembali apakah ini bisa jadi jawaban nantinya? Ini aku suka banget Alter Ego. Mereka punya Faramis juga untuk longer team fight. Cuman mereka jangan sampai kepancing kalau ada penalty zone yang dibuka langsung di-trigger buat netherlandnya dia. Karena kalau sampai kejadian hal seperti itu akan cukup menguntungkan untuk Chusin bersama dengan Moskov. Iya, itu dia. Netherlands ya, power team fight jangka panjang ya untuk kembaliin keadaan juga cukup mudah. Dan masuk ke arah baiting untuk Alter Ego sendiri, mereka harus mulai menutup dari junglernya sih menurutku. Sama seperti dengan game-game sebelumnya, tapi ternyata priority lebih ke arah Matilda. Oh, Matilda? Dari dulu ya. Dalam kondisi seperti ini kayaknya aku nggak ngeliat Matilda akan ada tangan dari Dreams. Iya. Dan aku melihat ke arah sosok dari Faramis ini chance untuk tigre besar. Jadi ada baiknya untuk tigre-nya. Kayak Tigre pasti pilihan yang terakhir buat EVOS. Yap. Jadi bisa 3 kali berturut-turut ya gitu. Karena tadi lumayan sering juga ya kita melihat Tigre jadi pilihan. Tapi Tigreal pun kalau ketemu dengan Chusin sebenarnya agak susah buat Tigreal untuk bisa berkembang. Karena lantern flare-nya digeser terus. Bisa bertemu dengan Julian yang sedang di-ban terlebih dahulu. Bergeser ke arah jungler nih sepertinya buat EVOS Glory. Karena ya posisi dari Rogernya sendiri masih sangat amat fleksibel kalau ngelihat Alter Ego ya. Bisa di tangan dari seorang Nice ataupun Nile masih jarang kita melihat Roger di tangan Nile. Iya. Bukan jarang banget memang. Jarang ya? Jarang banget. Kemungkinan besar banget di High ya? jadi high. Jadi itu apa lagi nih Om? Kalau bahas nanti? Ya bisa, udah habis ya Bang. Apa bisa sini yang top 3 ya? Apa ada udah. Tigreal. Di-ban dengan mereka sendiri ya, right? Ya. Karena ya mereka kan udah punya Johan ya. Betul. Masa Johannya dimasukin ke Kabul juga gitu. Pernah ya? Pernah ya? Jangan dulu banget. Bisa apa? Ya. Kalian bisa sabar nggak sih? Bisa dia diam. Karena ini ada informasi. Kalau Chusin memiliki pick and pay rate 100% brother. Mungkin dengan total 5 kali pick, 60% win rate, dan 20 kali hit. Yang tandanya sekarang win rate naik atau turun. Tapi kan PLP ya? Ya, itu di MLPS ya. Ya, PH. Sekarang, gimana caranya? Dari tim Indonesia juga kan, kita bisa belajar dari game lain. Iya. Gimana cara mainin Chusin-nya? Dan kondisi saat ini, Chusin masih punya kesempatan besar untuk bisa mengalahkan Faramis. Dan menuju ke hati Tigreal yang tadi aku sempat bilang itu adalah pusat tempat karena Faramis pasti berkumpul. Dan satu hal yang berbahaya. Kalau misalnya ini dia pakai jungler yang tidak purify dan jungler jalan kaki, chance untuk Atlas terbuka. Atlas, ada Patalis ya nanti untuk membanting FCC-nya ya dari segi area.
Namun dengan lawannya itu berarti Alpha-nya terbuka di tangan Alter Ego kah? Mau diamankan sekarang untuk Alpha atau lihat dulu? Mereka bisa lihat dulu, mungkin nyimpan buat yang terakhir. Oke, Harit kembali ketika mereka sudah tahu tidak ada Popeus di sana karena membuka EXP terlalu dini di arah atas ya, di atas, dan sekarang tinggal menuju ke room dan juga menuju ke arah kondisi jungler yang punya power. Menurut aku sih ini tadi kita ngomong Atlas udah ganti Atlas karena Purify-nya udah ada sekarang. Cuma udah dipastikan adalah ini ngomongin Ruby sebenarnya enak cuma di PV sama mereka sendiri gitu loh. Aku suka Ruby di sini soalnya. Dia menghambat Harit, menghambat Roger, dan Yamin, terbuka kembali. Oke, Akai perdana yang buat IPL di season 14. Bisa milih ya? Iya. Dan akhirnya terpakai nih buat Akai-nya. Menarik karena Akai ini bisa dengan heavy yang menjauhkan aja. Keluarin Haritnya dari zaman terus. Nggak terlalu sering buat ngedash. Terus juga karena Akai-nya ini roamer, Akai-nya bisa dorong nih biar netherrealm-nya nggak kumpul semua jadi satu. Nah itu ya, biar tinggalnya mungkin bisa dipecah belah dulu nih. Dan satu lagi nih, untuk menjawab semua ini, untuk Alter Ego, setelah terakhir, dari jatuh lagi yang mereka terima. Jangan lupa. Dari Roger ya? Iya. Oke. Oke, sekarang kita lihat di mana kondisinya di game ketiga ini benar-benar akan menjadi penentuan. Naik turun permainan yang mereka miliki. Tapi yang bawah, apakah betul rumor EVOS kalau mendapatkan poin kali ini akan bisa membawa mereka ke dalam international skin? Wah, skema gimana ya? Menurut kamu? Bisa. Oke, mari kita lihat apakah isu bangkitnya EVOS di minggu yang ketiga dan membawa mereka ke international skena mampu mereka dapatkan atau bahkan Alter Ego akan mendampingi Post Glory. April Arena, baru tepuk tangannya. Let's go to the lead up down. Wow, kita akan bersama-sama melihat. Oke, dari kita bakalan sabar ya. Kita akan melihat ke dalam line up down di sana. Ini dia di center diganggu terus asal-asalan dan seperti yang aku bilang tadi, sekalipun Cowhead muncul batang hidungnya sekali aja itu dia bakal angkat terus. Jadi harus ini ya, kalau udah kelihatan ya udah wajib buat langsung. Nggak dipanggil, ntar aja. Wajib bisa langsung tim fight tapi UH-nya kecil lumayan banget loh Rondo. Oke, makan Purify. Waduh, Cloud sangat mahal wajib Purify. Dengan kondisi smart missile kali ini, posisinya Nile nggak boleh sampai jump in ke dalam karena Cloud yang tadinya sudah untung dengan Purify yang dia miliki, jadi rugi benar. Justru nih, satu hero yang powerful banget dan dia lalu dia bisa tarik lagi siapapun yang mencoba untuk menekan diri. Cuma masalahnya sekarang Falcon pun udah dalam HP yang udah nggak prima lagi, jadi mungkin harus menahan diri terlebih dahulu dan lihat. Waduh, Nile ketinggalan berburu domba. Berhasil mendapatkan 2 poin kill. Dapat pasukan dari tim Alter Ego. Mereka coba menentukan Nile. Gak ada jalan untuk pulang. Nile masuk terlalu dalam dan tidak ada jalan untuk pulang. Tapi itu yang kita butuhkan dari Nile. Buas, liar, dan serigala berbulu domba. Iya, mengalir resiko ya, itu yang kita nantikan juga. Pasti dari permainan Alter Ego gak cuma Nile, tapi nanti mungkin juga datang dari seorang Ice. Aduh, tukerannya sama jungler lagi, masalah itu rugi banget gitu loh. Kondisinya Cloud ini mid laner. Kasta di early game itu tidak terlalu semahal ke jungler dan pada awal di depan sana tutup jalannya oleh seorang Drift dan bakal coba diangkat. Dan itu dia yang sempat aku tadi bilang, kenapa Zuxin akan jadi berputar. Karena dia centernya seluruh pushnya, dia pegang dan dia buat karena Own ini ngasih pressure supaya tidak bisa tekan Zalam. Tapi nampaknya di depan sana, berhasil mendapatkan posisi. Sedangkan Drift memberikan informasi yang sangat mau untuk namanya 1 buah Nile. Poin itu didapatkan bersama dengan yang udah tidak bisa mereka barter dengan apapun lagi. 2,5
poin. Wah, ini Cusinya sangat mengganggu ya. Asli Om. Kalau kita bicara soal region yang beda dulu nih, itu Cusinya kan pick orbannya 100%. Betul. Tapi kebetulan di region kita, Cusinya kayak bukan pilihan utama juga. Bukan. Bukan pilihan utama. Itu sih. Bukan Prime bahkan nggak masuk ke bandlist kadang-kadang. Benar juga ya. Emang cukup berbeda sih dan ini yang bakal jadi pembuktian juga. Apakah sama hal itu juga untuk Justin? Apakah ada jawaban yang sebenarnya udah dipersiapkan nantinya oleh teman-teman dari Evon dari Altrigo dan melihat juga kreasi goal-nya antara Monster dan juga Harriet ya. Ini beda seperti apa ya yang bakal kita. Karena dengan ada jawaban menurutku ini bisa aktif banget sih untuk Altrigo. Bisa, tapi lawannya kebetulan kayak jadi lumayan berat juga karena siapapun yang dilempar nanti heavy spinnya bakal dipersiapkan juga oleh Dreams. Dan ini Klokun dengan Cusinya kelihatan juga, ini cukup menguasai lapangan tuh dari tadi. Wah, bukan hanya itu sih, lihat Ice-nya. Ice yang kepengen tapi di sana informasi telah didapatkan. Fokus dengan ini diberikan. Berbagai insight dari Forsan dengan Edlikas. Membuat permasukan dari Matrigo dan bisa masuk lebih dalam. Wah, tertidur nanti. Nah, gitu. Dibalas dengan permainan yang agresif juga ternyata oleh teman dari Evon Glory dan satu lain awas. Sayang sekali Reverse telah dikeluarkan tapi tidak tertancap. Karena mungkin Natsuko agak terlalu terburu-buru ya. Coba dia main sabar dikit. Pura-pura keambil poin, ya kan? Pura-pura jauh dari turret. Jadi saya. Iya. Pakai harus teknik seni pura-pura. Berpura-pura mulu sih Bang Oji. Sekarang poin kalau tangan dari seorang Nail dari segi power damage mungkin lebih besar juga, tapi ini juga yang kita bakal lihat ya ketika masuk ke arah perebutan objektif. Apakah bisa dikatakan karena kan dari Cash udah gitu tambah habisnya dia bisa ngusir siapapun. Oh ya, dan ini lebih berat buat Nail ya. Ingat, dia berhadapan dengan fighter jungle. Bukan assassin juga ya, biasanya assassin jadi langganan Roger. Lihat gaunnya. Angkat. Ditangin lu. Tapi dia pasang Nasir. Bisa dicapai. Jepang. Berhasil mendapatkan tackle. Berhasil mendapatkan Nail. Dapat 3 poin jalan. Coba dilakukan oleh perasaan dari Mimos Glory. Ingat, sekalipun ini orang flicker. Tapi dari seorang sukses tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang ini. Diangkat di center. Dijelaskan. Gili seperti 3 poin eliminasi sejauh ini untuk seorang Noel. Dan ini jadi awal yang begitu cerah buat Evos Glory. Dan berbanding terbalik untuk Altrigo, karena mereka juga akan kehilangan 1 buah auto turret beserta bajingan gol. Tapi lihat, beserta Miles. Oke, masuk ke dalam kita dengan keluar dari kondisinya tidak terlalu baik untuk seorang Klokun. Memang shutdown terjadi. Bukan soal point kill, tapi bukan level juga. Tapi shutdown gameplay Evos yang belum bisa dipegang dari tadi. Dan ini lagi nih. Sekarang game yang ketiga, Evos mereka berhasil untuk menang dari satu game. Dan kelihatan mereka juga kuat banget waktu mereka menang ini. Dan Ice di situ akan coba dihajar. Masukkan dan tim Matrigo ternyata surprise! Termakan jebakan Natsuko! Happy birthday Ice kali ini! Termakan jebakan Batman membuat permasukan dari tim Matrigo kehilangan God Laner. Dan menukar dengan adanya flicker sekalipun masih worth it. Membuat permasukan dari tim Matrigo mereka harus lebih aware terhadap rotasinya. Jungle dan sungai ditutup bahkan Owen. Dia terkena head speed. Bakal coba diangkat oleh pasukan dari tim Evos dan tidak ada jalan untuk pulang. Dan paling bahaya dan paling parahnya poin killnya di Natsuko, bosku. Itu sih. Natsuko udah mulai berkembang dengan baik ya. Ya masalahnya nih ketika Natsuko dapetin poin kill dan farmingannya, wah ini makin meroket, bosku. Dan semakin akan memberi pressure di BW Battle lagi. Bahkan ada 5 pemain dikirim oleh Evos Glory untuk menjaga supaya ya lagi Natsuko-nya bisa berkembang dengan bebas dan dapetin 1 buah auto turret dengan win yang habis. Harus bisa lagi bergeser ke atas. Ini efek sisi yang terbuka dengan Evos Glory cukup banyak ya. Dan memang ini heavy semuanya. Dari heavy spin, terus juga dengan lantern flare yang untuk area untuk ya. Oke, mereka masih yang bergerak dari seorang Anafel ke sana. Nampaknya Tato akan diberikan ke orang seorang karena Anafel terlalu jauh. Poin kill untuk mereka dari seorang orang akan mendapatkan dari seorang Natsuko. Flicker dan ini dicakal. Tapi dengan adanya Soto dan seorang Natsuko memberikan purification dan makan dari Natsuko. Kali ini Roger terus berangkat. Lihat, kalian sadar gak? Nino dimainkan oleh Natsuko. Atas bawah purify bahkan Nino pakai flicker itu gak worth it banget. Dan kondisi kali ini Tatonya memang tetap ada seorang tapi lihat objektif banyak yang terbuka dari mulai turret, parobak, top lane. Wah bahaya banget si Altrigo udah mulai kehilangan cara berserang terus gameplay dari Evos. Dan lihat secara covering ya dari Evos Glory sendiri ketika satu poin tertangkap juga yang tertangkap. Mereka bisa cover, mereka bisa floating sendirian saja. Nanti Sou di depan sana masih menyelamatkan diri. Bersama dengan Mawar Surat terperangkap di depan sana. Gagal Keki. Bukan
EVOS mereka nggak cover dengan cepat. Kalau itu para pasukan EVOS di kicking dengan cover setupnya cepat, bisa jadi itu 4 kill loh. Wah, tapi sayang banget tuh kemarin. Eliminasi mungkin Iya, Jauh tapi kan. tapi ya itu jauh banget juga. penalti Terus juga ya less respon lah ya, karena Iya. penalti zone yang dibuka yang membuat akhirnya nggak bisa diinjek tuh dia. Ada Fulzers yang narik dari penalti zone. Ya. Clover 1-2-1 dan ini setup untuk defense. Lihat bagaimana Clover dengan prediction lebih tinggi, ini cukup berbahaya. Kalau langsung tertarik dari di depan. Damage-nya tidak terbesar nih yang sekarang lawan disusul sama Nato, jadi udah ada 2 damage di level terbesar. Di Mozgul ini cukup menjadikan sebenarnya untuk tim fight lanjutannya. Juga level yang nggak terhentikan ya, di bagian top ini jalan terus dari early sebenarnya. Mungkin dikarenakan dari yang dipatahkan jungler yang tumbang di menit awal. Akhirnya ada potensi untuk bisa menang level buat levelnya. Jadi menang level tersebut menang untuk power retribution juga. Tapi balik lagi dengan orange buff yang akan diambil untuk Nile, tapi apakah menang untuk lolos yang pertamanya akan bisa dikontes juga karena heavy crowd control yang dipegang oleh EVOS ini tambah banyak dari dalam zone-nya yang masih selalu ready. Iya, dan tapi kita bahas juga ya bagaimana ketika menghadapi fighter ini juga akan memberikan tantangan sendiri untuk seorang Nile. Bisakah menghadapi Deadly Catch, menghadapi Habit Spin, dan kita juga tahu nih Irene kesederhananya yang Mozgulnya untuk sekarang menggunakan skillnya berjalan dengan sangat baik. Jadi Alter Ego, apakah mereka bakal coba untuk cari eliminasi saja di momen ini? Ada suara klasik yang terlihat memperangkat double spin! Spin! Double spin memperangkatkan semua promosi yang bodoh. Anak-anak Alter Ego gak bisa lagi menemukan Nile. Waktu dilepaskan. Dan itu dia permainan Hakai yang udah gak berada di dalam primadona rapi. Di tangan yang tepat bahkan mendapatkan double hand spin. Tergantung pada pilotnya sih ya. Dan memang dari Mozgul jadi mereka mampu membuktikan dengan 10 poin elimination keluar berjalan juga dari arah top lane. Berarti outlet di area mid lane pun akan segera dipasang lebih dalam. Wah, anak-anak Alter Ego benar-benar dipermainkan dari mulai Ino, anak-anak mulai Naso, dan bahkan perapaskan dari tim Alter Ego. Mereka yang udah melakukan flank jauh, malah ditutup sama Dream. Benar-benar mereka ditutup gameplaynya, bahkan enggak. Lu tadi dipastiin, asal mau maju aja dari Tina yang pastinya. Dan itu yang punya pelajaran sama Alter Ego. Dari tadi, rumput, jungle, sudah dipegang-pegang sama tim Alter Ego. Visionnya gelap untuk seorang Heist, visionnya gelap di arah jungle untuk seorang Nile. Dan itu yang harus dimiliki Owen, sedangkan Owen itu adalah salah satu hero yang bermain di push gitu kalau jauhnya. Betul-betul. Dan kalau dia udah mulai masuk juga ini siapa yang bakal jadi damage ini? Nako yang masuk sih, Nako gak boleh masuk, gak boleh sembarangan. Dia memang menang gol, 7.000 gol, dia masuk sekali. Kelar, simpan jadi 4-5. Wah, Itu bahaya ya. langsung dikirim skill tuh pasti teman-teman. Iya, cuma kan sekarang di kondisinya Nile udah tumbang 4 kali om. Apakah waktunya untuk kasih semuanya ke Heist? Ya Heist ya bisa juga sih memang. Karena memang yang belum dilakukan ya masih dalam gamenya ini ya Heist dulu. Heist jadi yang lainnya sekarang nanti masuk sebagai finisher yaitu ada si Nile. Tapi untuk bisa farming buat Heist jadi ini lumayan sulit. Gak bisa keluar sama sekali sih. Bahkan sekarang DFG pun udah mulai jaga setiap watch yang tersedia kan di inner rumah untuk Alter Ego sendiri. Jadi di luar keluar nih, kalau misalnya mereka bisa mempertahankan mereka seperti ini bakal jadi game yang cukup berjalan terus untuk mereka. Harus mereka rilekskan dulu. Mereka harus pelan-pelan. Mereka cari target utamanya. Mereka nggak boleh terlalu buru-buru. Kalau ngomongin Alter Ego, Nino mau dapetin momentum jujur berat. Kenapa lihat? Dia harus anapel doang targetnya. Walaupun Natsko dia pakai flicker, onward, earth shatter, nggak bakal guna. Pasti Nino yang bakal jadi korban. Dia ngambil. Dan untuk shape-nya pun bukan tipe yang area effect besar ya. Meskipun memang ada edit tapi tidak sebesar itu. Untuk menghadapi 5 pemain yang cukup prima dari Evo Glory, mereka udah dapetin makanan yang cukup banget 7.000. Masalah berdelotnya adalah damage-nya. Karena Masalah gini rasa ya. Aku perhitungkan adalah magic dari ini bukan tipikal yang bersebanyak hybrid gitu loh. Dan dia nggak bisa menggapai monsternya. Sekarang gimana caranya monsternya ini berhenti gitu. Kondisinya dia udah pakai menuju ke arah magic plan. Abis itu karena Roscoe keluar diomongin langsung kejadian. Dan tapi dia mereka masih belum menemukan jawabannya. Oke, jawabannya mungkin ada di Parawon. Parawon Nino gimana caranya dia ke dalam itu kan nggak bisa dari tadi. Ya ini lumayan susah sih kalau mau main front to back memang ya dari jawaban untuk langsung sampai ke belakang tadi. Kita jelas sih hal dengan Bolton juga. wah, Oh, ada masuk. ya cepat aja ya kalau bisa di take down untuk Lord kita.
yang ada lagi dan Falcon loh yang jaga paling depan tetap Falcon sebenarnya Falcon itu lain Dari pertama perspektifnya kan kita udah bilang cewek itu ada siapa karena dia adalah salah satu orang yang bisa ngebuka bus yang gelap. Kalau bus yang gelap nggak dibuka sama Falcon, Falcon nggak jalanin job desk-nya. Ya, tapi kalau aku juga dengan Block of Destiny ini enak banget ya. Jadi Block of Destiny yang baru udah bukan kita nunggu sampai 40 menit itu doang sih malah. Ya, dia langsung stack juga. Ya, dia bakal dapetin buat heavy defense setiap kali memberikan damage. Jadi lumayan banget untuk Block of Destiny, apalagi khususnya yang dengan Crimson Beacon ultimate-nya dia akan jauh lebih tebal lagi, lebih cepat juga naiknya. Ini itu juga timbang jauh sih untuk seorang Heise ya sebenarnya dengan perbedaan 2000 gold dengan Lord yang sudah mulai berjalan untuk masuk juga ke pekanan rumah dari Alter Ego dan Heise mungkin bakal jadi harapan terbesarnya untuk saat ini. Bahkan lihat Owen aja dia untuk mau buka jalan untuk berani sama sekali Nael. Fokus ke belakang, flanking coba mainkan. Tapi lihat Natsuko hampir saja menaikkan Rais. Itu kalau Natsuko mainkan Rais, itu bisa ke arah atas loh teamfight-nya. Ketika teamfight ke arah atas, Natsuko akan coba fokus ke arah bottom lane, fokus ke arah turret, memecahkan terlebih dahulu. Dia akan sedikit demi sedikit, tapi nampaknya Alter Ego. Mereka harus berhati-hati. Owen harus ngebuka, kalau nggak Owen ngebuka dari tadi dia yang akan coba dimakan. Para water dikeluarkan untuk klaim ini ya, dipaksa menunjukkan Owen, pergi ke belakang dari Ais dengan seorang force yang ditinggalkan begitu saja. Tidak ada power, mereka harus mundur, sedikit, tapi ompong-meropong Alter Ego. Udah nggak ada lagi bisa mereka pertahankan. Kosong banget nih untuk area yang tersisa. Base turret yang tersisa untuk Alter Ego semua dihabiskan dan Evos Live langsung main. Oke, Gonzalo Flake, Pintatin Soda, tapi mundur karena pelanggan untuk melihat perintah dari seorang adalah Adila. Tidak dapat seorang Nako, berpasang nasib Alter Ego tidak ada pasif yang cukup banyak. Mereka harus coba kembali dengan ada Divan, Pantas, dibanding ini dengan itu Ren, sudah selesai membuat tim Alter Ego. Mereka rotok, teriakan habis di DPL Arena udah mulai berkumandang. Tapi sayangnya, Alter Ego, mereka masih bisa bertahan. Tapi ingat, Superweb masih ada di depan mata. Ya, ada orang membawa dua marksman mungkin ya. Ada Roger yang Haris, tapi masih belum bener. Masih belum bener ya. Dia masuk lagi ada di depan sangat pelan di dalam satu keluarga berita pelan dan bakal hilang. Ais tidak jauh untuk bisa bertahan dan tidak bicara. Win ketiga akan naik ke MPL sebagai pahlawan. Mampukah Evos Glory mendapatkan poin pertamanya? Masih belum seluruhnya 3 kali. Wave ini mencoba untuk masuk dan sekarang masih ada Wood, masih ada Rino, masih ada Raza yang kembali lagi. Mereka kemudian El Padilla menolak untuk tumbang dan dia masih bertahan. Kali ini ternyata jawaban atas poin di game yang ketiga masih belum ada. Tapi ini belum bisa istirahat sih Om. Masalah Lordnya udah langsung muncul. Belum, tapi ya mungkin Anavel yang masih harus tunggu sekarang. Bagi Evos juga mereka belum bisa start, sedangkan dengan kehadiran Nile Rogernya, Alter Ego mereka bisa set up terlebih dahulu untuk di Lord. Setidaknya ya mendekat dulu sih, jangan sampai bisa diambil dengan gratis ya. Buat Evos juga. Tapi itu dia tadi, keinginan untuk langsung melakukan M yang belum membawakan hasil yang manis. Terjadi jangan sampai yang mereka overextend karena sudah unggul sekali. Ini kalau keunggulan Evos bakal tereliminasi kalau Lordnya jatuh ke tangan Alter Ego sekarang. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah soal poin terbang kali ini mereka bahaya banget sih. Karena Immortality tidak akan bisa menyelamatkan dengan sangat cepat. Damage yang terlalu besar diberikan bersama yang udah dikeluarkan. Seperti Iwan Rodel pun dengan hal yang sama. Dia juga tidak bisa bertanding. Bisa diberikan serangan water besar. Namanya Flavi. Nah, damage di masalah. Mereka mau ke arah Lord yang mereka miliki sambil melakukan mastery. Ya, masih ada 5 pemain dari Evos Glory. Lord juga berhasil mereka amankan dan sepertinya tanpa basa-basi mereka segera mendekat ke dalam rumah dari Alter Ego. Oke, tau nggak kenapa mereka memasang Strike Boost? Karena di minimapnya belum ada sosok dari Nile. Di mana Nile? Manakah dari seorang Nile ternyata? Wave ini ya, belum berpihak ke arah satu Evos Glory. Mereka sepertinya akan mencoba untuk menemukan terlebih dahulu objektif yang lebih besar, Lord, yang akan lebih menjanjikan. Oke, para pasukan dari tim Evos perlu di-close di front. Sampai bisa mereka tabrak. Dan Natsuko kali ini kondisinya dengan Ultra di tangan dirinya, dia bisa memberikan impact untuk distraction atau baik time. Ya, setelah terakhir nih, untuk Alter Ego memberikan power defensif mereka dengan Lord yang segera masuk dan kocil play dari Evos Glory. Oke, langsung berjalan trade, tidak masalah mereka